Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Raise up, saya bangkit, saya bergerak, saya berdampak. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9, saya akan membacakan ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema perjanjian. Di mana kita sudah membaca Allah berfirman kepada Nuh, kepada anak-anak Nuh, bahwa Allah mengadakan perjanjian. Kalau kita mengobservasi dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ini, siapakah tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Kejadian pasal 9? Tentunya yang dicatat ada Allah di sana. Ada Nuh, ada keturunan Nuh atau anak-anak Nuh, dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Itu yang dicatat, di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, anak-anak Nuh, dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Peristiwa apa yang dicatat dalam Kejadian pasal 9? Yaitu perjanjian Allah kepada Nuh, anak-anak Nuh, dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kapan peristiwa perjanjian itu terjadi? Tentunya peristiwa ini terjadi sesudah peristiwa air bah, di mana Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah. Tuhan menyuruh kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nuh beserta seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan binatang, hewan-hewan berpasang-pasangan naik ke dalam bahtera, kemudian ditutup, dan Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Semua yang ada di luar bahtera mati semuanya. Dan sesudah air bah surut, Nuh, anak-anaknya, dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera keluar. Sesudah itu baru Tuhan mengadakan perjanjian ini. Jadi perjanjian ini terjadi sesudah air bah surut. Pelajaran yang kita dapatkan dalam sebuah perjanjian biasanya ada 3 hal. Yang pertama, di dalam sebuah perjanjian itu pasti ada pihak-pihak yang berjanji. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini ada Allah, ada Nuh dan anak-anak Nuh. Terus yang kedua, dalam sebuah perjanjian ada isi perjanjian. Dan tentunya ada syarat-syarat perjanjian. Itu biasanya dalam sebuah perjanjian ada 3 hal ini. Pihak-pihak yang berjanji, isi perjanjiannya apa, terus syarat-syarat perjanjian itu apa. Isi perjanjian biasanya menyangkut tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak ini melakukan apa, pihak satunya melakukan apa. Itu perjanjian. Dan syarat perjanjian adalah biasanya ada sanksi yang diberlakukan. Ada sanksi yang diberikan kalau seandainya salah satu pihak tidak setia kepada isi perjanjian yang sudah dibuat. Jadi ada sanksi seandainya salah satu pihak itu melanggar dari isi perjanjian yang sudah disepakati.
Namun dalam perjanjian antara Allah dan manusia, tentu saja Allah tidak mungkin tidak setia. Karena Allah selalu menggenapi janjinya. Allah selalu melakukan apa yang dijanjikannya kepada umatnya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Allah itu Allah yang setia kepada janjinya. Allah yang pasti menggenapi janjinya. Dalam perjanjian antara Allah dan Nuh, Allah memerintahkan Nuh dan keturunannya untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi, untuk menguasai bumi. Dalam ayat 1 dan 2 dituliskan, Kejadian 9 ayat 1 dan 2. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Juga di dalam ayat yang ke-7, di mana Allah memerintahkan kepada Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu, memenuhi bumi dan berkuasa atas bumi, menguasai segala hewan, segala binatang yang ada di bumi. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian antara Allah dan Nuh, Tuhan itu menyatakan pemeliharaannya kepada Nuh dan keturunannya. Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada Nuh dan anak-anaknya dengan tidak membatasi jenis makanan, hanya tumbuh-tumbuhan saja. Seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kepada Adam, Allah berfirman yang menjadi makanan manusia, menjadi makanan Adam adalah dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dari buah-buahan, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan, memotong hewan dan lain sebagainya. Tetapi kepada Nuh dan keturunannya, Tuhan memberikan, mengizinkan untuk mereka memakan daging, memotong hewan. Di dalam ayat yang ketiga dan 4, Kejadian 9 ayat 3 dan 4, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi manusia boleh makan daging dimulai sejak zaman Nuh. Boleh makan, memotong hewan untuk dimakan. Tetapi kalau yang ada darahnya, ada nyawanya, itu dilarang oleh Tuhan. Terus yang ketiga, dalam perjanjian antara Allah dan Nuh, untuk menghargai nyawa manusia, maka dilarang untuk membunuh manusia. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi tidak boleh membunuh manusia. Hewan boleh dipotong, dimasak, dimakan dagingnya. Tetapi manusia itu tidak boleh dibunuh. Manusia tidak boleh dipotong dan dimakan dagingnya. Sanksinya
adalah Tuhan sendiri yang akan menuntut balas ketika ada seseorang yang membunuh manusia. Dalam ayat yang kelima dituliskan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah menyatakan apa yang harus dilakukan oleh Nuh dan keturunannya, maka Tuhan juga menyatakan apa yang akan Dia lakukan. Tuhan berjanji untuk tidak lagi memusnahkan seisi bumi ini dengan air bah. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan penduduk bumi ini. Dalam ayat yang ke-11 dituliskan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Itu apa yang akan Allah lakukan. Dan sebagai tandanya, Tuhan akan memperlihatkan busurnya di awan. Itu dicatat di dalam ayat 12 dan 13. Sebagai tanda perjanjian, Allah akan memperlihatkan pelangi busurnya di awan. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang setia menggenapi setiap janjinya. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Mari kita juga menjadi umat-umat Tuhan yang setia kepada Allah. Allah setia kepada kita umatnya. Kita juga harus setia kepada Allah. Yang selanjutnya, sebagai umat-umat Tuhan, kita punya Tuhan yang setia. Kita pun harus memiliki karakter seperti Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang setia sebagai umat-umat Tuhan. Ketika kita berjanji kepada seseorang, mari kita tepati janji kita. Kalau orang lain, orang-orang dunia, mungkin mereka berjanji dan mereka mengingkari. Kita anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sifat-sifat Allah. Kita harus menggenapi setia kepada janji kita. Kalau kita berjanji, kita harus tepati, kita harus lakukan, kita harus laksanakan. Itu aplikasi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita mudah berjanji, karena kita harus menepati janji kita. Kita harus pertimbangkan terlebih dahulu kalau mau berjanji, kita bisa melakukannya atau tidak. Kita harus menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia. Allah yang selalu menggenapi setiap janjimu. Allah yang selalu menggenapi setiap firman-Mu. Apa yang Engkau janjikan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menjadi umat-umat-Mu yang setia kepada Engkau. Biarlah kami juga menjadi umat-umat-Mu yang setia kepada janji-janji kami. Kami pegang teguh ketika kami berjanji kepada seseorang, kepada sesama kami. Biarlah berikan kemampuan kepada kami untuk menepati, melakukan apa yang kami janjikan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang melupakan apa yang telah di belakang.
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.